masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai getaran. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan getaran? Apakah benda yang bergetar atau benda yang bergoncang? Nah, sebelumnya di sini ada yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan getaran? Apakah getaran tersebut adalah benda yang bergoncang atau benda yang bergetar? Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke definisi pengertian dari getaran. Nah, getaran di sini adalah benda yang dapat dikatakan bergetar apabila benda tersebut bergerak secara bolak-balik, secara teratur melalui titik kesetimbangan. Nah, dapat dipahami, getaran ini pada benda terjadi apabila benda tersebut mengalami pergerakan bolak-balik. Bolak-balik ibaratkan dari kiri ke kanan, kemudian ke kiri, ke kanan kembali secara teratur, namun pergerakan ini melalui titik kesetimbangan di tengah-tengah pergerakan tersebut. Nah, getaran ini dapat dilihat secara kasat mata atau secara langsung apabila simpangan yang diberikan ini besar atau pergerakan bendanya tersebut jelas kelihatan. Namun ada pula yang tidak dapat dilihat secara mata secara langsung akibat simpangannya yang terlalu kecil. Artinya misalkan ada pergerakan benda yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat mata secara langsung, namun benda tersebut bergerak secara bolak-balik secara teratur, maka benda tersebut juga mengalami getaran namun tidak dapat dilihat oleh mata. Selanjutnya, nah di sini dapat kita lihat pendefinisian dari getaran. Di sini dapat dilihat benda. Nah, benda tersebut bergerak dari posisi A ke posisi B, ke posisi C, kemudian kembali lagi ke posisi B, ke posisi A secara teratur. Nah, ini disebut benda mengalami getaran. Nah, tadi kan benda dapat dikatakan bergetar bila melalui titik kesetimbangan. Nah, dapat dilihat titik kesetimbangan di sini adalah, ya benar, titik B. Karena titik B ini adalah titik yang dilalui oleh benda secara teratur di tengah-tengah pergerakan benda dari posisi A ke posisi C, itu melewati posisi B. Nah, benda tersebut bergerak secara teratur. Nah, bagaimana jika orang yang berjalan bolak-balik, apakah orang tersebut dapat dikatakan bergetar? Misalkan kita berjalan secara bolak-balik, apakah kita itu mengalami getaran? Nah, hal ini tidak dapat dikatakan kita itu mengalami getaran karena ketika kita berjalan secara bolak-balik, belum tentu kita melewati titik kesetimbangan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh yang sering kita jumpai, yaitu bandul. Nah, dapat kita lihat bersama-sama ini merupakan pergerakan dari bandul. Bandul bergerak dari posisi A, kemudian ke posisi B, kemudian kembali lagi. Nah, bandul ini awalnya diam, kemudian diam pada titik kesetimbangan. Nah, titik yang berada di tengah, kemudian bandul tersebut ditarik ke posisi A, diberikan simpangan, kemudian bandul tersebut akan bergerak atau mengalami getaran. Nah, di sini ada penggambaran bandul sederhana. Terdapat beberapa istilah yang terdapat pada bandul. Yang pertama ada jarak dari A ke C, itu disebut dengan amplitudo. Nah, amplitudo adalah jarak terjauh yang diberikan oleh benda. Nah, ini kan jarak perpindahan terjauhnya itu dari posisi A ke posisi C. Ini disebut dengan amplitudo. Selanjutnya ada jarak B ke A yang disebut dengan simpangan. Jarak dari B ke A, yaitu simpangan ini adalah dari posisi benda diam, yaitu di titik B, kemudian ditarik untuk diberikan simpangan, bisa ke posisi A ataupun ke posisi C. Selanjutnya, di sini ada jumlah getaran.
Nah, A ke B ini disebut dengan seperempat getaran. Nah, A ke B disebut dengan seperempat getaran, sedangkan A ke B ke C ini adalah setengah getaran. Nah, A ke B ke C adalah setengah getaran. Kemudian A ke B ke C ke B kembali ini adalah 3/4 getaran. Nah, benda bergerak dari posisi A, kemudian ke posisi B, kemudian ke posisi C, dan kembali lagi ke posisi B ini adalah 3/4 getaran, yaitu setengah getaran ditambah seperempat getaran. Setengah ditambah seperempat adalah 3/4 getaran. Selanjutnya, A, kemudian A ini akan bergerak ke B, kemudian ke C, ke B, ke A. Ini adalah satu getaran. Artinya benda bergerak secara bolak-balik. Jadi pergerakan benda secara bolak-balik itu satu kali disebut dengan satu getaran. Misalkan benda bergerak dari posisi A, kemudian benda tersebut kembali lagi ke posisi semula, yaitu posisi A, itu adalah satu getaran. Dapat pendefinisian dapat dilihat, benda bergerak dari A ke posisi B, kemudian ke posisi C, kembali ke B, dan kembali ke titik awal pergerakan yaitu A. Ini adalah satu getaran. Mungkin ini adalah penjelasan mengenai getaran pada materi gelombang. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembelajaran berikutnya mengenai gelombang.